Selamat pagi pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Negeri. Dan kita sebelum mendengar jawabannya Mas Anggi tadi ya, kita akan ke Jakarta terlebih dahulu. Di sana sudah ada rekan Risma Mutia. Selamat pagi Risma. Pagi Risma, apakah bisa mendengar suara kami di studio? Baik, selamat pagi Semi Brigita dan juga Mas Anggi terkait program Sekolah Garuda yang merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek untuk menghadirkan sekolah unggulan bagi siswa berprestasi dan juga khususnya bagi siswa yang berasal dari kalangan kurang mampu begitu. Sebelumnya untuk mengetahui tahapan sudah sejauh mana berjalannya program ini di Provinsi Banten, kami sempat mewawancarai Kepala Bidang SMA Dindikbud Banten, ini Adang Abdurrahman, dan dikatakan bahwa untuk program Sekolah Garuda di Provinsi Banten, sebetulnya Dindikbud Banten telah mengajukan 2 permohonan. Untuk permohonan pertama, ini terkait pembangunan Sekolah Garuda yang mulai dari pengadaan lahan. Nah, untuk luas lahannya ini ada sekitar 20 hektar yang berlokasi di Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten, dan memang itu sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Namun dari pemerintah pusat ini juga meminta bahwa untuk kondisi tanahnya ini harus kontur tanah yang stabil. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan simak wawancara kami dengan Adang Abdurrahman selaku Kabid SMA Dindikbud Provinsi Banten. Banten kami sudah mengajukan untuk calon Sekolah Garuda. Yang kita ajukan ada 2 pengajuan atau 2 permohonan, tapi sampai saat ini kami belum menerima keputusan akhir terkait dengan baik itu untuk pembangunan Sekolah Garuda di Kabupaten Lebak maupun juga terkait dengan perubahan status dari SMA CMBBS menjadi SMA Garuda. Pemirsa, jika tadi permohonan pertama adalah dengan pengadaan lahan, sementara untuk permohonan kedua yang diajukan oleh Dindikbud Banten untuk Kemendiktisaintek adalah menjadikan sekolah yang sudah ada ini bertransformasi menjadi Sekolah Garuda. Sekolah yang diajukan ini adalah sekolah yang menjadi lokasi saya melaporkan saat ini, yaitu di SMA Cahaya Madani Banten Boarding School atau SMA CMBBS yang ada di Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan terkait ketentuan tadi yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat, untuk SMA CMBBS ini sebetulnya hanya memiliki lahan seluas 13 hektar saja. Namun dari Dindikbud Banten tetap optimis bahwa pengajuan transformasi ini dapat tetap disetujui oleh pemerintah pusat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kesiapan SMA CMBBS ini menghadapi program Sekolah Garuda ini, saya sudah bersama Kepala Sekolah SMA CMBBS, Bapak Edi Supriyanto. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlihat bersemangat sekali Pak Edi pagi ini. Pak Edi, ini sekolah sudah mengajukan permohonan, sudah juga melengkapi berkas yang dibutuhkan. Sebetulnya bagaimana Pak kesiapan sekolah SMA CMBBS ini dan juga sejauh mana tanggapan dari Kemendiktisaintek hingga saat ini Pak? Untuk SMA CMBBS sangat siap jika nanti bertransformasi menjadi Sekolah Garuda. Namun ada beberapa hal yang juga perlu dipersiapkan lebih lanjut, salah satunya adalah pengembangan kompetensi guru, terus kemudian perbaikan berbagai sarana prasarana penunjang pembelajaran. Karena orientasi untuk Sekolah Garuda adalah nanti mempersiapkan lulusannya untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi terbaik, baik di dalam maupun di luar negeri. Baik Pak Edi, sebetulnya apa keunggulan dari SMA CMBBS ini hingga menurut Bapak sekolah ini layak bertransformasi menjadi sekolah Garuda? SMA CMBBS itu mulai berdiri memang dipersiapkan untuk warga Banten yang memiliki kecerdasan istimewa atau berbakat istimewa dan juga memiliki karakter unggul. Dan saya yakin dengan tadi memiliki karakter yang baik, anaknya cerdas, terus kemudian bakatnya juga dikembangkan dengan baik, potensi dirinya akan tentunya sangat mendukung dan bisa layak untuk ditransformasikan menjadi Sekolah Garuda. Gitu. Baik, Pak Edi, terakhir ini sebetulnya apa Pak harapan Pak Edi terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait proses transformasi SMA CMBBS ini Pak? Kami sangat berharap mudah-mudahan proses transformasi itu bisa berjalan dengan baik, pengembangan kompetensi gurunya juga nanti difasilitasi, sarana prasarana yang ada juga yang mengalami kerusakan ringan dilakukan perbaikan, dan tentunya daya dukung pembelajaran
bagi Bapak Ibu guru yang itu nanti bisa mengembangkan bakat dan minat anak-anak juga terfasilitasi dengan baik. Baik, Pak Edi, tentu kita sama-sama berharap untuk program Sekolah Garuda ini dapat cepat terlaksana, khususnya di Provinsi Banten ya Pak Edi ya. Baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya, selamat melanjutkan tugas kembali. Dan saya Brigita dan juga pemirsa perlu kami informasikan juga bahwa Gubernur Banten Andra Soni ini sebetulnya menargetkan untuk Provinsi Banten setidaknya 1 Sekolah Garuda dapat berdiri di tahun 2025 ini. Dan hingga kini pemerintah daerah juga masih terus menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat untuk Kemendikbudristek khususnya untuk mengupdate informasi terkait pengajuan yang sudah diberikan. Namun optimisme juga tetap dijaga hingga agar target berdirinya Sekolah Garuda di tahun 2025 ini khususnya di Provinsi Banten dapat terlaksana. Demikian yang dapat kami laporkan, kami kembalikan ke studio. Risma Mutia melaporkan langsung dari Banten dan selamat bertugas kembali Risma. Nah, sebelum kita bahas-bahas soal sekolah transformatif Garuda nih di Banten, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda iklan tadi nih Mas Anggi, tadi kan disebutkan bahwa memang menghadapi era global ini menjadi tantangan bagi siswa zaman sekarang gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara dari sekolah unggulan Garuda ini menyeimbangkan antara pola pendidikan akademik dengan pendidikan karakter, karena dibutuhkan juga nih karakter yang kuat untuk menghadapi era global. Iya, dalam banyak perbincangan kan seringkali kita seolah-olah membedakan yang namanya akademik dengan karakter gitu ya. Padahal itu adalah sesuatu yang saling terhubung gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal karakter, itu pasti akan mendukung akademik juga gitu ya misalnya. Kemudian misalnya apa sih yang dibutuhkan, misalnya self-discipline itu sangat dibutuhkan gitu ya. Curiosity itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga misalnya communication skill itu sangat dibutuhkan. Nah, makanya kemudian kita harus blendkan proses pembelajaran itu kemudian dengan berbagai proyek-proyeknya harus membantu anak-anak bukan hanya membangun keterampilan akademiknya, pengetahuannya saja gitu ya, secara kognitif, tapi juga membangun bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam tim misalnya dengan temannya. Kemudian bagaimana mereka bisa berkomunikasi, bagaimana mereka bisa menyampaikan ide dan gagasannya secara clear kepada masyarakat misalnya gitu ya. Kemudian juga dalam konteks tertentu karena banyak sekolah-sekolah Garuda baru yang dibangun di wilayah-wilayah perbatasan, 3T atau daerah-daerah yang sebetulnya marginal, anak-anak itu juga jangan dipenjara di dalam sekolah, tapi mereka harus tahu realitas masyarakat di sekitarnya gitu. Karena seringkali bukan hanya untuk sekolah unggulan gitu ya, untuk banyak sekolah di Indonesia kita tidak sadar memenjarakan anak di ruang persekolahan dan tidak memberikan mereka perhatian untuk mengenal masyarakatnya gitu ya. Padahal kan kalau kita bicara soal pendidikan dalam jangka yang panjang, anak-anak ini kan akan kembali ke masyarakat. Kalau mereka tidak mengenal masyarakat, tidak mengenal dirinya, tidak mengenal masyarakat, ya tentu mereka tidak bisa berkontribusi dengan baik untuk masyarakat ya. Jadi karakter ini juga harus dibangun. Nah, karakter itu bisa dibangun melalui banyak cara gitu ya. Kalau di banyak buku-buku psikologi populer kita tahu yang namanya Atomic Habit, The Power of Habit gitu ya misalnya. Grit gitu ya, dan banyak juga yang riset menunjukkan bahwa bukan hanya kecintaan terhadap akademik gitu ya, tapi kalau bahasanya Angela Duckworth misalnya passion and perseverance gitu ya. Jadi ya itulah yang akan membuat orang-orang maju gitu ya misalnya. Jadi ini memang harus dibangun dalam ruang pendidikan gitu ya. Karena ini diserahkan ke sekolah, diserahkan ke asrama, maka dari bangun pagi sampai tidur lagi ya itu adalah proses pendidikan karakter gitu ya. Satu rangkaian utuh gitu. Seperti itu. Tapi ini sebenarnya program kerja yang sangat luar biasa dari pemerintah. Konsep sekolah unggulan. Nah, berbicara mengenai konsep sekolah unggulan ini sendiri, apakah sebenarnya konsep ini bisa diimplementasikan di daerah-daerah tertinggal 3T itu sendiri dari kacamata Mas Anggi seperti apa? Ya kalau bicara keberpihakan harus bisa dilakukan. Karena jangan sampai akhirnya timbul kesan sekolah unggulan ini hanya untuk kelas menengah atas yang punya kapital memadai gitu. Betul. Jadi, ya itu kan yang kita bicara soal bahwa pendidikan itu adalah bagian dari transformasi. Transformasi itu kan mengubah anak-anak dari yang mungkin biasa saja, kemudian masuk ke lembaga pendidikan, kemudian dia jadi luar biasa. Entah perannya apa nanti dia di masyarakat, panggilan jiwanya apa di masyarakat, ya itulah dididik melalui proses pendidikan gitu ya. Makanya kalau kata Ki Hajar Dewantara kan mendidik anak, mendidik rakyat gitu ya. Jadi ya mendidik anak-anak ini mau di sekolah unggul, sekolah rakyat, sekolah biasa saja, sekolah negeri, sekolah swasta, itu adalah bagian mendidik rakyat kita. Kalau kita mau jadi masyarakat yang maju,
masyarakat yang beradab gitu ya harus melalui pendidikan gitu ya. Jadi pendidikan ini kalau dalam konteks citizenship kan building citizen gitu ya. Jadi bukan semata diajarin rumus A, B, C, D, E, F, G, menghafal Pancasila, sila 1 sampai 5, sebutkan kalau anak-anak kalau belajar Pancasila apa yang dimaksud dengan toleransi gotong royong, tidak gitu ya. Tapi sekolah kemudian bisa betul-betul membawa anak-anak dalam situasi yang memang aktual gitu. Karena memang yang dihadapi ketika di masyarakat adalah situasi yang aktual gitu. Mereka bisa problem solving misalnya kan gitu ya. Kalau misalnya mereka dididik secara drill gitu ya, hanya untuk mengerjakan soal-soal, tembus ke perguruan tinggi dunia gitu, kemudian atau nasional gitu ya, selalu untuk apa gitu ya, kalau mereka kemudian tidak mengenal siapa bangsanya gitu, mengenal masyarakatnya kayak gitu. Jadi itu karakter tuh di situ. Jadi karakter bukan hanya untuk personal, tapi juga karakter building, national character building kalau kata guru-guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kayak gitu. Kalau menyambung pertanyaan Semi yang tadi ya, untuk sekolah unggulan Garuda ini kan tentu saja berfokus pada teknologi dan juga sains. Nah, kemudian ini kan berarti menjadi tantangan nih untuk diimplementasikan di daerah 3T yang kita tahu bersama bahwa perkembangan teknologinya mungkin tidak secepat kita yang berada di kota-kota besar. Kemudian nanti pendekatannya seperti apa dari sekolah unggulan Garuda ini ke daerah 3T? Apakah nanti mungkin akan lebih difokuskan kepada pendidikan sainsnya dulu kah? Atau seperti apa sih Mas Anggi memandangnya? Nah ya, ini jadi tahapan yang panjang sebetulnya ya, ketika mendirikan sekolah dari nol gitu ya, di satu tempat gitu ya, yang lokasinya sudah disediakan, kemudian merekrut guru-guru. Ini akan yang jadi tahapan pertanyaan lanjutan adalah ini apakah bisa misalnya sekolah-sekolah unggulan ini merekrut guru-guru yang memang berasal dari lokus sekolah tersebut gitu ya. Akan kemungkinan ada migrasi tenaga kerja terampil guru ini dari luar kota yang pertama. Kemudian bagaimana upaya pemerintah untuk merekrut anak-anak daerah dari daerah itu gitu. Jadi jangan sampai dia menyeberang gitu ya. Atau bisa jadi menyeberang tapi dalam satu kawasan gitu ya. Ketika kita bicara Indonesia Timur kan itu saling berdayakan masyarakat setempat ya. Dayakan masyarakat setempat. Kemudian apakah kita juga bisa yang diperlukan juga adalah bagaimana membuat sekolah ini menjadi ruang perjumpaan. Baik kultural, budaya ataupun juga kekuatan akademik gitu ya. Jadi misalnya kalau sekolah ini berdiri di Papua Barat Daya misalnya, ya orang-orang dari Maibrat, Tambrau, Raja Ampat datang ke situ, kemudian mereka bisa saling belajar. Karena pasti ada keragaman kultural, keragaman agama dan lain-lain. Jadi ada ruang Indonesia ya, membangun Indonesia di dalam sekolah unggul. Kalau itu terjadi, kita punya harapan terhadap generasi masa depan bangsa karena ini adalah bagian dari inkubator. Yang kedua, pemerintah kan juga menjanjikan ada yang namanya pengimbasan. Jadi ketika dibangun sekolah unggul tidak hanya untuk sekolah itu saja gitu ya, tapi mengimbas kepada sekolah-sekolah lain gitu ya. Ini yang masih selalu gagal kalau menurut saya dalam berbagai beberapa temuan di masa lalu gitu ya. Jadi diharapkan guru-guru yang sekolah-sekolah unggulan ini dididik kemudian dia bisa menyebarkan pengetahuannya kepada sekolah-sekolah lain. Jadi budayanya juga terbangun. Dulu ada istilah sister school dan lain-lain itu. Ini yang belum terjalin. Kalau itu bisa terjalin, itu akan lebih baik itu. Makanya kemudian yang paling penting adalah bagaimana pemerintah memastikan anggaran yang dibayar dari pajak rakyat ini, kemudian dialokasikan ke pendidikan, itu bisa betul-betul mengakomodasi kebutuhan anak-anak bangsa. Mendidik anak-anak dan mendidik rakyat itu, seperti Ki Hajar bilang. Oke, luar biasa. Ini nggak kerasa jadi pertanyaan terakhir untuk Mas Anggi nih ya. Nah Mas Anggi, pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa indikator utama keberhasilan dari sekolah unggulan ini selain tadi Mas Anggi mengatakan nilai akademisnya saja? Iya, kalau bicara soal pendidikan, misalnya kalau kita mau bicara soal kualifikasi, ya kualifikasi akademik berarti harus memadai gitu ya. Kemudian kalau bicara soal anak, misalnya keterampilan mereka untuk memahami persoalan zaman itu menjadi sangat penting juga gitu ya. Kemudian interaksi sekolah dengan masyarakat itu juga menjadi sangat penting. Jadi selain membangun sekolah di situ, tapi juga ini bagian dari membangun peradaban masyarakat. Ya kalau kita lihat kota-kota yang maju itu kan rata-rata karena ada pendidikan di situ. Kita lihat Jogja, kita lihat Surabaya gitu ya misalnya. Kita lihat Jakarta, itu kan bergerak karena ada pusat peradaban di situ, ada pendidikan, ada university. Ya harapannya sekolah unggul ini tidak jadi sekolah yang eksklusif gitu ya. Kalau saya lebih cenderung ke situ, karena kalau bicara soal akademik pasti Kemdikti Sains akan menghadirkan orang-orang terbaik untuk mengajar di sekolah unggul gitu. Tapi bagaimana ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk sekolahnya, bukan untuk anak-anak yang sekolah di situ, tapi juga untuk masyarakat sekitarnya.
Baik. Wow. Terima kasih Mas Anggi Afriansyah. Kita juga Sama-sama, sama-sama terima kasih. berharap ya dengan adanya program Sekolah Unggulan Garuda ini implementasinya semakin baik lagi dan semakin berdampak positif tentunya demi Amin, amin. generasi emas 2045. Ya. Terima kasih sekali lagi Mas Anggi Afriansyah, peneliti sosiologi pendidikan dari Pusat Riset Kependudukan BRIN, sudah bergabung dengan Jendela Negeri. Selamat beraktivitas kembali Mas Anggi. Iya. Terima kasih Mbak Brigita. Kembali kasih. Dengan senang hati. Nah, masih banyak informasi lain pemirsa yang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.